Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 225 Jakarta. Apa kabar? Baik ya, alhamdulillah. Pandemi pun demikian, dalam keadaan sehat walafiat ya, alhamdulillah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini, yaitu pada tanggal 28 Juli tahun 2020 ini, kita bisa bertemu kembali walaupun secara online ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Baik ya. Oh ya, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya ingin kalian sampaikan kepada Bapak, silahkan sampaikan di kolom komentar. Kolom komentar ya. Nah, jadi nanti Bapak akan jawab ya. Silakan kalian berikan pertanyaan atau komentar di ditulis nama dan kelas kalian supaya Bapak pun bisa tahu kalian dari kelas mana-mana saja ya. Oke, baik. Pagi ini kita akan belajar tentang besaran dan satuan ya. Jadi masih melanjutkan materi minggu yang lalu tentang besaran dan satuan. Bapak tidak akan menjelaskan lagi apa itu besaran ya. Oke ya, kamu sudah paham tentunya ya. Oke, nah ini. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan hasilnya dengan angka serta memiliki satuan ya. Rupa ini ya. Kemudian besaran itu banyak sekali di dalam IPA, dalam fisika khususnya besaran dibagi menjadi beberapa jenis. Ada besaran pokok, masih ingat ya? Ada besaran turunan, ada besaran skalar dan lain sebagainya. Nah, besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Masih ingat ya? Maksudnya apa? Maksud sudah ditetapkan itu sudah disepakati oleh para ahli. Contoh nih, panjang itu kan besaran ya. Besaran pokok. Panjang itu satuannya meter. Nah, meter itu sudah ditetapkan oleh para ahli dari dahulu kala. Sudah disepakati bahwa panjang itu satuannya ya meter. Ya paham ya? Oke. Contoh yang lain nih, banyak nih ya. Ini contoh-contoh besaran pokok. Ada 7. Di antaranya ada panjang dengan satuan meter. Nah, tadi ya. Lambangnya ditulis M kecil. Massa kilogram. Jadi jangan dibiasakan lagi berat, beda. Massa dengan berat itu beda. Nanti akan Bapak jelaskan ya. Bedanya apa? Ya. Simbolnya seperti ini. K kecil, G kecil. Waktu, besaran pokok berikutnya. Satuannya adalah sekon atau detik. Simbolnya S kecil. Suhu, satuannya adalah Kelvin. Simbolnya K besar. Kuat arus, satuannya adalah ampere atau ampere. Lambangnya adalah A besar. Intensitas kandela, lambang satuannya C dan D kecil ya. Jumlah zat yaitu mol, lambangnya mol. Nah, jadi ini semua disebut sebagai besaran pokok. Ini satuannya. Nah, semua satuan-satuan besaran pokok ini sudah ditetapkan, sudah disepakati dari dulunya oleh para ahli ya. Oke, paham sampai di sini ya? Oke, itu dia besaran pokok dalam fisika. Nah, bagaimana caranya kamu bisa memudahkan mengingat 7 macam besaran pokok ini? Kamu bisa, atau anak-anak semua bisa menyingkat 7 macam besaran pokok ini dengan menggunakan titian ingatan. Nah, kalau Bapak seperti ini. Bapak mulai dari massa. Kemudian selanjutnya adalah panjang, jadi massa panjang. Kemudian Bapak masuk ketiga yaitu intensitas cahaya. Ya. Kemudian waktu, ke kuat arus. Ya, ke jumlah zat dan suhu disingkat menjadi apa? Disingkat menjadi massa paling indah waktu ku jumpa Susi. Oke? Massa paling indah waktu ku jumpa Susi.
Masanya ya masa, palingnya ya panjang, indahnya yaitu intensitas cahaya, waktunya tetap waktu, kuat arus, jumpanya jumlah zat, dan susinya adalah suhu. Nah, kalian boleh membuat variasi sendiri-sendiri. Yang penting apa? Yang penting kalian hafal ya. Ini 7 macam besaran pokok ini dengan satuannya dan lambangnya. Oke, sampai di sini paham? Silakan kalau tidak dipahami berikan komentarnya ya di kanal YouTube Bapak. Oke, baik. Nah, kalau tadi besaran pokok, yang ini besaran apa? Kita sebut sebagai besaran turunan. Bedanya apa? Bedanya nih. Besaran turunan itu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran-besaran lain atau besaran pokok. Yang dimaksud dengan diturunkan itu apa? Turunan. Didapatkan. Satuan besaran turunan itu didapatkan dari satuan-satuan besaran-besaran yang lain. Oke ya. Nah, ini contohnya nih supaya paham. Perhatikan baik-baik. Ada banyak sekali besaran-besaran turunan itu. Di antaranya ada luas, ada volume, ada massa jenis, ada kecepatan, ada percepatan, laju pertumbuhan, ya. Nah, itu contoh-contoh besaran turunan. Nah, nanti kalian cari itu ya. Nah, satuan luas itu kenapa ditulis M pangkat 2? Ini kita baca apa? Meter persegi. Meter pangkat 2. Loh, dari mana meter pangkat 2 itu? Meter pangkat 2 atau meter persegi ini diturunkan dari panjang kali panjang. Luas itu adalah panjang dikali panjang. Oke ya, Bapak ulangi lagi. Luas itu diturunkan dari hasil kali panjang dikali panjang atau panjang dikali lebar. Mengapa di sini satuannya meter persegi? Karena panjang satuannya meter dikali panjang yang satuannya meter, maka kita dapatkan M pangkat 2 atau meter persegi. Ini kita sebut sebagai besaran turunan ya. Luas itu besaran turunan karena satuannya meter persegi ini diturunkan dari satuan panjang dikali satuan panjang. Oke, pahami dulu. Yang kedua, volume. Volume satuannya meter kubik. Kita baca ini meter pangkat 3 sebagai meter kubik. Kalau ini meter persegi, ini meter kubik. Loh, dari mana? Meter kubik ini diturunkan dari panjang dengan satuan meter dikali panjang dengan satuan meter dikali panjang dengan satuan meter. Atau mungkin kalau kalian pernah belajar, maka volume itu didapatkan dari panjang kali lebar kali tinggi. Semua satuannya sama. Meter, lebar satuannya adalah meter, tinggi satuannya adalah meter. Maka meter dikali meter hasilnya adalah meter kubik atau meter pangkat 3. Kalau ini meter persegi. Massa jenis. Massa jenis itu diturunkan atau didapatkan dari massa dibagi volume. Sehingga satuan massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Loh, dari mana kilogram per meter kubik ini? Kilogram ini adalah satuan dari massa. Meter kubik adalah satuan dari volume. Maka kilogram per meter kubik diturunkan dari massa dibagi dari satuan massa dibagi satuan volume. Paham? Itu ya. Kecepatan. Besaran turunan berikutnya adalah kecepatan. Kecepatan didapatkan dari hasil panjang dibagi waktu. Maka satuannya adalah meter per sekon. Loh, dari mana meter ini? Dari satuan panjang. Dari mana sekon ini? Dari satuan waktu. Maka satuan dari kecepatan adalah meter dibagi dengan detik atau dibagi dengan sekon atau meter per sekon ya. Nah, yang terakhir percepatan, ada kecepatan, ada percepatan. Ini juga besaran turunan ya. Diturunkan atau didapatkan dari kecepatan dibagi waktu. Maka satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah besaran-besaran turunan ya. Kenapa disebut besaran turunan itu satuannya diturunkan?
Perhatikan baik-baik. Ini adalah contoh-contoh sekali lagi dari besaran-besaran turunan. Yang pertama adalah luas. Nah, luas adalah besaran turunan didapatkan dari hasil panjang dikali panjang atau panjang dikali lebar. Sehingga satuan luas itu kita dapatkan meter persegi. Ini dibacanya adalah meter persegi, meter pangkat 2 atau meter persegi. Lalu dari mana Pak meter persegi ini? Meter persegi ini diturunkan dari, oke, perhatikan baik-baik. Dari satuan panjang yaitu meter dikali satuan panjang yaitu meter. Hasilnya meter persegi. Yang kedua volume. Volume itu didapatkan dari panjang dikali panjang atau panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjang satuannya apa? Meter ya. Maka satuan volume adalah meter dikali meter menjadi meter kubik atau meter pangkat 3. Nah, ya. Jadi paham sekarang kenapa satuan volume itu meter pangkat 3 atau meter kubik? Karena diturunkan dari 3 macam satuan panjang. Kalau ini 2 macam satuan panjang, ya. Massa jenis itu apa? Massa jenis itu adalah perbandingan massa dibagi atau massa berbanding volume atau massa dibagi volume. Jadi satuannya adalah kilogram per meter kubik. Dari mana ini kilogram per meter kubik? Kilogram itu kan satuan massa. Meter kubik satuan volume. Maka satuan massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Diturunkan dari satuan kilogram massa dan satuan meter kubik milik volume. Jadi menjadi kilogram per meter kubik, ya. Kecepatan juga sama. Kenapa satuannya meter per sekon? Ya karena meter ini adalah milik dari panjang, sekon adalah milik waktu, sementara kecepatan adalah hasil bagi antara panjang dengan waktu. Maka satuannya diturunkan dari meter per sekon. Ya, paham anak-anak semua ya? Insyaallah ya. Oke. Nah, setelah tadi kita belajar besaran pokok, besaran turunan beserta satuan-satuannya. Nah, ini apa? Ini adalah satuan internasional untuk panjang. Nah, kalau masih ingat tadi barusan meter, kemudian kilogram, sekon, itu adalah satuan dari apa? Satuan dari besaran pokok ya, panjang, massa, dan waktu. Ternyata meter, kilogram, dan sekon itu disebut sebagai satuan internasional. Ya, apa satuan internasional untuk panjang? Meter. Loh, bagaimana caranya? Ternyata meter ini kan sudah disepakati, merupakan hasil kesepakatan bersama para ilmuwan zaman dulu. Mereka bersepakat mendefinisikan meter itu sebagai apa? Sebagai jarak yang ditempuh cahaya pada selang waktu 1/299.792.458 sekon. Ini apa Pak Anda? Ini definisi dari meter. Kesepakatan para ahli menyatakan bahwa meter ini adalah jarak yang ditempuh cahaya pada selang waktu 1/299.792.456. Oke, paham sampai di sini ya? Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah satuan internasional untuk ini dulu ya, untuk yang kedua, untuk massa. Nah, kalau tadi untuk panjang. Nah, massa itu satuan internasionalnya kan kilogram. Ya, jadi kilogram ini dinyatakan sebagai satuan internasional dari massa atau SI. Nah, para ahli menyepakati bahwa kilogram atau 1 kilogram ini adalah massa 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Ini definisi dari kilogram atau 1 kilogram yang sudah disepakati oleh para ahli. Untuk besaran apa? Untuk satuan besaran pokok massa. Ya, jadi satuan internasional untuk besaran pokok massa adalah kilogram ya. Nah, kemudian kalau waktu, sekon. Nah, sekon itu apa? Sekon itu didefinisikan sebagai selang waktu yang diperlukan oleh suatu atom cesium. Atom itu apa? Nanti kita akan belajar ya. Min 133 untuk melakukan getaran atau untuk bergetar sebanyak berapa? Sebanyak 9
192.631.770 kali. Ini definisi dari sekon. Kenapa Bapak sampaikan definisinya? Supaya kalian paham bahwa sekali lagi ya, para ahli menyatakan bahwa satuan besaran pokok itu sudah ditetapkan. Ini hasil kesepakatan bersama dari definisi sekon untuk satuan internasional apa? Waktu. Dan ternyata tidak hanya meter saja terkadang digunakan untuk satuan-satuan panjang masa waktu itu. Kadang menggunakan desimeter, sentimeter, milimeter, dekameter, hektometer, kilometer. Kilometer misalnya adalah satuan dari besaran panjang untuk wilayah yang sangat luas sekali. Ya kalau panjang meja mungkin cukup menggunakan meter ya atau sentimeter. Tapi kalau luas kampung, nah kan kilometer, ya kan hektometer, dekameter, ya dan lain sebagainya. Loh, lalu apa hubungannya? Tentu saja ini masih berhubungan dengan satuan meter tadi. Caranya bagaimana kita mengetahui hubungan di antara meter ke sini? Dengan cara konversi satuan atau menggunakan tangga satuan. Nah, setelah ini kita akan belajar itu. Contoh nih, perhatikan baik-baik nih. Berapa atau sama dengan berapakah 1 kilometer jika dinyatakan dengan meter? Maka 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Hektometer sama dengan 100 meter. Dekameter sama dengan 10 meter dan seterusnya. Desimeter, 1 desimeter sama dengan 0,1 meter ya. Caranya bagaimana mendapatkan ini? Menggunakan konversi satuan ya. Dengan menggunakan tangga satuan. Ini juga sama nih. Ya. Nih perhatikan baik-baik. Satuan besaran pokok itu tidak hanya kilogram saja. Kadang ada ton digunakan, kuintal, ya, gram, miligram dan lain sebagainya. Bagaimana kita mendapatkan hubungan di antara kilogram ke satuan-satuan yang lain? Dengan cara konversi satuan. Misalnya 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. 1 kuintal itu 100 kilogram. 1 hektogram itu sama dengan 1 ons. 1 gram itu ada berapa kilogram? 0,001 kilogram. Itu ya. Paham ya? Insyaallah ya. Oke. Nah, ini dia ya. Ini cara mendapatkan hasil tadi ya. Kok 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah ini perhatikan baik-baik, ini namanya apa? Ini namanya tangga konversi satuan ya. Nah kilometer itu satuan tertingginya, milimeter satuan terendahnya. Jadi menggunakan tangga satuan itu dimulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter ya. Caranya bagaimana? Kalau kita ingin mencari hubungan kilometer ke yang ada di bawahnya, itu kan turun. Nah, setiap kali turun itu dikali kelipatan 10. Kali kelipatan 10, 100, 1000, 10.000 ya. 100.000, 1 juta. Jadi 1 kilometer itu sama dengan berapa? 1 juta milimeter. 1 kilometer ada berapa meter? Ada 1000 meter dong. Dari mana 1000 itu? Ya kali turun dia. 1 ya. 2, 3. Bagaimana misalnya kita ingin mencari hubungan antara sentimeter ke meter? Dia naik. Nah, kalau turun dikali kelipatan 10, kalau naik dibagi kelipatan 10. Contoh. Ya, contoh misalnya 100 cm itu ada berapa meter? Perhatikan dari sentimeter ke meter naik berapa tangga? 2. 1, 2. Setiap kali naik dibagi kelipatan 10. Ini 2 tangga dibagi, berarti dibagi berapa? Dibagi 100. Maka 100 cm ada berapa meter? 100 dibagi 100, 1 meter. Ini berlaku untuk konversi satuan yang lain, kilogram ya, ke gram, ke dekagram, ke miligram dan lain sebagainya ya. Ini sama aja ya. Intinya kalau dia naik, kalau dia turun dulu dikali kelipatan 10, kalau naik dibagi kelipatan 10 gitu ya. Nah ini ada contoh sebuah soal. Nyatakan jarak 2000 meter dalam
Nah, perhatikan beberapa contoh soal berkaitan dengan konversi satuan ya, khususnya satuan panjang. Perhatikan baik-baik. Contoh soal nomor 1. Nyatakan jarak 2000 meter dalam ya, berarti merubah meter, satuan meter dengan nilai 2000 ke satuan lain, yaitu cm dan kilometer. Kemudian yang kedua, konversikan 100 cm ke dalam satuan meter dan milimeter. Artinya apa? Artinya 2000 meter ini kamu harus atau kalian harus merubah ke satuan cm ke satuan kilometer. Lalu 100 cm ini ya, satuan dalam cm, kalian rubah, kalian konversikan ke satuan yang lain, yaitu meter dan milimeter. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? Maka seperti yang sudah Bapak sampaikan berdasarkan cara-cara yang tadi itu ya, yaitu dengan menggunakan tangga satuan. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Lihat ya. Lihat baik-baik. Penyelesaian soal nomor 1. Nilai 2000 dalam satuan meter, bagaimana caranya jika mau merubah ke kilometer? Dari meter ke kilometer itu naik atau turun? Ya. Perhatikan baik-baik dalam tangga satuan. Dari meter ke kilometer ya. Dari meter ke kilometer, perhatikan. Nah, dari meter ke kilometer berarti dia naik. Ya kan? 1 2 3. Naik tangga. Ingat prinsipnya. Jika naik maka dibagi kelipatan 10. Jika turun dikali kelipatan 10. Maka prinsipnya seperti itu. Nah, dari meter ke kilometer naik berapa tangga? 1 2 3. Berarti dibagi berapa? Dibagi 10 100 1000. Maka kita lihat ya, penyelesaiannya seperti apa. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, di sini jelas sekali dari meter menuju kilometer berarti naik 3 tangga kan? Maka dibagi 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu apa? Sama dengan 1000 anak-anak. Ya, maka hasilnya adalah 2000 meter ini, 2000 dalam meter dibagi 1000. 1000 ini adalah kelipatan tadi ya, 3 kali tangga. Kenapa dibagi? Karena naik. Jadi 2000 dalam satuan meter maka sama dengan jika kita sudah mengkonversikannya, maka nilainya sama dengan 2 kilometer. Sampai di sini paham ya? Jadi 2 kilometer itu adalah hasil dari pembagian 2000 dibagi 1000. 1000 adalah kelipatan naik 3 tadi. 10 kali 10 kali 10 atau 10 pangkat 3. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan soal nomor 2 ya? Oke, perhatikan baik-baik. Soal nomor 2. 2000 dalam satuan meter berapa jika dinyatakan dalam satuan sentimeter? Dari meter menuju sentimeter itu turun. Maka prinsipnya kalau turun dikalikan kelipatan 10. Berapa turunnya tangga dari meter ke sentimeter itu? 2. Maka 2000 ya, karena 2 tangga tadi turun ya, 10 dikali 10 maka 10 pangkat 2 atau 100. Maka 2000 meter dikali 100, hasilnya adalah 200.000 cm. Atau ya disederhanakan menjadi 2 dikali 10 pangkat 5 cm ya, 200.000. Jadi gampang sebenarnya ya. Kalau kalian paham dengan prinsip konversi satuan dengan menggunakan tangga konversi ya, jika turun dikali kelipatan 10, jika naik maka dibagi kelipatan 10. Seperti itu prinsipnya. Ya, mudah-mudahan paham ya. Nah, jadi hasilnya adalah 200.000 cm ya, 2000 meter sama dengan 200.000 cm. Oke. Nah, ini soal nomor 2. Ini juga sama. 100 cm nyatakan ke meter. Ya. Sentimeter itu kalau menuju ke meter maka dia naik. Naik dia. Naik berapa tangga? 2 tangga.
nilai sentimeter 100. Berarti kalau naik 2 tangga maka dibagi kelipatan 10 kali 10 100. Maka 100 cm itu jika dinyatakan dalam meter nilainya adalah 1 atau 1 meter. Sampai di sini dipahami dengan baik, diulang-ulang, insyaallah ya bisa. Dan cara ini pun juga sama berlaku dengan satuan-satuan yang lain, misalnya untuk satuan massa ya, dari kilogram ke gram atau dari gram ke kilogram ya, sama saja prinsipnya ya. Itu. Nah, ini ya, ini juga sama. Nah, 100 cm menuju mm. Sentimeter menuju mm itu turun 1 tangga, maka 100 tentu saja dibagi 10 ya. 100 dikali 10 karena turun, maaf ya. Maka 100 cm jika dinyatakan dalam satuan lain yaitu milimeter, nilainya adalah 1000 mm. Ya, nanti silakan ditanyakan di kolom komentar. Nah, ini adalah tugas yang harus kalian selesaikan ya setelah selesai pembelajaran ini. Nah, gunakan prinsip yang sama untuk mendapatkan hasilnya ini semua ya. Nanti ya. Baik. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita masuk ke alat-alat ukur. Nah, ini dia. Setelah kalian memahami bagaimana caranya merubah dari satuan yang satu ke satuan yang lain ya, maka berikut ini adalah tentang berbagai macam alat-alat ukur. Tentu saja anak-anak perlu dipahami dalam kegiatan pengukuran itu ya tidak bisa dipisahkan dari penggunaan alat ukur. Pengukuran sekali lagi itu ada 2 jenis, ada pengukuran kuantitatif, ada kualitatif ya. Ada yang menggunakan alat ukur ya, misalnya ini kan menggunakan alat ukur nih ya. Alat-alat ukur tuh banyak sekali. Nah, ini yang Bapak tampilkan ini alat ukur apa? Ini alat-alat ukur panjang. Di antaranya adalah ini ya. Kalian pasti tahu di rumah nih. Pasti punya semua ini ya. Ini namanya penggaris atau mistar. Ini mistar dengan panjang skala 30 cm. Skala itu yang garis-garis ya. Nah, ini roll meter nih yang biasa digunakan oleh para mekanik ya, tukang bangunan ya. Ini panjangnya kurang lebih sekitar 2 meter. Ini lebih panjang lagi, ini adalah roll meter yang panjangnya 8 meter ya. Nah, ini lebih panjang lagi, ini 50 meter ya. Nah, ini semua adalah alat-alat ukur panjang. Nah, kemudian yang berikutnya alat ukur waktu. Nah, nah, selain panjang, besaran panjang yang memiliki alat ukur, maka waktu pun kan bisa diukur. Nah, ya besaran waktu itu apa alat ukurnya? Nah, ini pasti paham lah. Ini namanya jam. Ya, jam digunakan untuk mengukur waktu ya. Nah, ini stopwatch ya, stopwatch analog. Nah, kalau kalian dulu di SD pernah berolahraga, guru olahraganya pasti memegang ini ya untuk mengukur misalnya berapa waktu yang dibutuhkan oleh kalian ketika melakukan lari keliling lapangan misalnya ya. Kemudian ini juga sama ya, ini juga alat ukur waktu, ini stopwatch digital ya, ini lebih ini ya. Bedanya kalau ini analog ya, ini digital ya. Nah, ini semua merupakan alat-alat ukur waktu. Nah, ini apa? Ini adalah alat ukur suhu ya. Suhu badan, namanya termometer. Ini disebut sebagai termometer klinis ya. Termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu badan ketika kita sakit ya. Maka menggunakan ini ya untuk mengukur suhu tubuh. Nah, ini juga sama ya. Ini juga sama termometer, yang ini analog dan yang ini adalah digital ya. Nah, yang berikutnya alat ukur massa ya. Nah, ini namanya apa? Ini namanya neraca ya. Pernah melihat ini enggak? Ya, tentu saja pernah. Di mana? Di pasar ya. Nah, ini namanya neraca. Neraca adalah alat ukur massa. Misalnya untuk mengukur berapa banyak terigu atau telur atau beras terigu atau telur yang diinginkan misalnya oleh pembeli 1 kg, 2 kg, maka menggunakan ini ya. Ini juga sama ya. Nah, ini alat ukur, ini neraca. Ini jadi semua neraca ya.